Raja Israel, Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Ya Allah semesta Tuhan, yang bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari, atas berkat-Mu, atas rencana yang indah untuk kami Tuhan. Dan terima kasih Bapak kalau pada hari ini, hari Sabtu ini Bapak sahabat ini Bapak kami bersama-sama berkumpul untuk berbakti kepadamu Tuhan. Biarlah Kamu memuliakan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak panggilan dengan kuasa-Mu, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dipujian yang lainnya Bapak. Yang belum hadir berkati Bapak, yang hadir juga berkati Bapak. Biar mereka diberkati lewat rekaman yang akan kami kirim Tuhan. Terima kasih Pak Sugawi. Kami alaskan ibadah kami ini dari pertama, pertengahan sampai akhir nanti di dalam nama Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersama-sama di Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji dan menguatkan kita. Haleluya. Puji memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan puji kita lebih dari kemenangan. Haleluya. Oleh kuasa
kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dengan kasih Kristus, Mas Teja akan membawa kita dalam doa firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur apabila kesempatan pada hari ini Tuhan pertemukan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan di dalam nama-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan firman yang menyegarkan iman kami. Kami percaya iman kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, oleh suara-Mu sendiri Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa firman yang tajam bagai pedang bermata dua Tuhan, yang akan memisahkan tulang dengan daging, yang akan memisahkan roh Tuhan dengan jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berbicara dan menguatkan hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ibadah di rumah. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah sikap orang percaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang beradaptasi dengan yang namanya era new normal, ya, yaitu cara hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kita melihat bahwa kegiatan sudah mulai, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup ya, masih dirasakan oleh banyak orang. Meskipun kita sudah masuk ke new normal, tetapi belum sepenuhnya normal ya. Dan itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu sebabnya kita harus terus berdoa. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan yang ada seperti sekarang ini? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa bertahan. Kita harus bisa tetap bertahan dan tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap krisis kehidupan, dalam menghadapi setiap tekanan hidup yang mungkin kita alami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Karena saya percaya Tuhan ingin kita tetap menjadi saksi ya, bagi Tuhan. Ketika kita menang dalam setiap tantangan kehidupan yang kita alami, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan pasti dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19, jadi satu pasal ini. Tetapi saya tidak membacakan semua ayat ini. Nanti Bapak Ibu silakan boleh membacakan di rumah. Kita akan baca ayatnya yang ke-7 saja bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi adalah nubuat seorang nabi ya, yang bernama Azaria bin Oded kepada Raja Asa yang waktu itu memerintah sebagai raja atas Yehuda dan Benyamin. Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu terjadi kekacauan yang besar di Israel. Terjadi kesesakan yang besar. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ya. Kalau kita baca seterusnya dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa. Di kota, di daerah ada kekacauan yang besar. Sehingga setiap orang yang keluar
tidak ada yang pulang dengan selamat. Jadi keadaan dan situasi pada masa itu lebih berbahaya dari virus corona. Ya, kalau pada saat ini virus corona memang masih mewabah, ya, dan membawa kematian di mana-mana. Tetapi kalau kita tetap menjaga kesehatan, ya, kita mengikuti protokol kesehatan yang ada, maka Bapak Ibu ketika kita keluar rumah, kita pasti pulang dengan selamat. Amin. Ya. Tetapi pada masa ini semua orang yang keluar tidak akan pulang dengan selamat. Jadi ada kesesakan yang besar terjadi di Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Asa mendengar nubuat dari Azaria bin Oded ini, maka dia bangkit di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca di sini tadi dikatakan pembaharuan yang dilakukan oleh Asa. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia tidak melihat situasi yang ada, tetapi dia mengadakan pembaharuan yang besar di Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca seterusnya nanti, maka mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Firman Tuhan juga datang kepada kita hari ini. Di tengah-tengah masa sulit yang kita alami, maka yang pertama kita lakukan adalah menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi sikap kita yang pertama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, yang pertama adalah menguatkan iman, kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu sangat penting. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita rindukan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dasarnya adalah iman. Dan firman Tuhan berkata bahwa iman adalah kemenangan terbesar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya iman saja, maka saudaraku tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, kita bisa melalui dan menghadapi tantangan kehidupan dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Ya, iman sebesar biji sesawi dikatakan bisa memindahkan. Kekuatan iman itu sangat dahsyat. Itu sebabnya ketika menghadapi masa-masa yang sulit, kuatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada, karena dengan iman pembaharuan yang besar dari Tuhan pasti akan terjadi. Satu contoh di dalam Alkitab yaitu Raja Daud. Ketika Raja Daud berada dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam kisah 1 Samuel pasal 30, di sana kita baca bahwa ketika Daud berada dalam keadaan yang sangat terjepit karena seluruh keluarganya dan seluruh keluarga rakyatnya ditawan oleh musuh. Waktu itu semua rakyatnya menangis dengan suara yang nyaring. Mereka sangat pedih hati karena semua keluarganya ditawan oleh musuh. Pada waktu itu Raja Daud sebagai pemimpin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia ingin dilempari dengan batu. Rakyat meminta pertanggungjawaban Daud sebagai pemimpin mereka. Dan ketika itu dalam keadaan yang sangat terjepit, kalau kita baca di sana dikatakan di sana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dalam masa-masa yang sangat terjepit, tidak tahu harus melakukan apa, Daud menguatkan imannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, dan kemudian dia bangkit dan dia mengejar musuhnya. Dan kalau kita baca di sana dikatakan bahwa Daud mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Dia mampu mengejar musuhnya dan menghancurkan mereka. Dan dia pulang dengan kemenangan. Seluruh tawanan dibebaskan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kekuatan iman itu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Kalau kita punya iman, maka yakin dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu sebabnya kuatkan iman kita di masa-masa yang sulit ini. Apapun persoalan kehidupan kita, apapun tantangan kehidupan yang kita alami, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lemah semangatmu. Ya, dikatakan tadi oleh nubuat Azaria ini,
Sering sekali ketika kita melihat situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, semangat kita menjadi lemah. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tetap semangat. Amin. Tetap semangat menjalani hidup. Rasul Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, jadi bangkitkan roh kita terus menyala-nyala, sehingga kita bisa bersemangat menjalani hidup ini. Walaupun mungkin ada dalam ketidakpastian. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi ketika kita tetap bersemangat, maka Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Amin. Ya, jadi semangat itu penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan loyo, harus semangat. Ya, semangat menghadapi hidup. Orang yang bersemangat itu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dalam setiap tantangan kehidupan. Ya, bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih kuliah, jangan lemah semangatnya, harus semangat. Amin. Ya, belajarnya harus semangat meskipun harus belajar di rumah. Ya, jangan anggap enteng ketika belajar di rumah maka ogah-ogahan. Ya, karena kita tidak tahu kapan akan masuk sekolah, diperkirakan itu Januari baru masuk sekolah. Ya, dan sebelumnya itu akan belajar di rumah, harus belajar dengan giat. Yang bekerja harus tetap semangat bekerja. Ya, mungkin hasilnya tidak seberapa. Ya, seringkali ketika anak saya Kaisar, ya dia pulang dari kerja dan dia kata, "Mah, cuma 2 orderannya, nggak apa-apa." Terus ya mengucap syukur. Ya, saya selalu memberikan dia semangat. Ya, semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja semangat. Kenapa? Karena hidup itu terus akan berjalan. Ya, hidup kita terus berjalan, maka kita harus semangat. Yang bekerja, yang berusaha, semangat. Ya, dikatakan tadi ada upah bagi usahamu. Jadi orang yang berusaha itu diberkati Tuhan. Amin. Ada upah bagi usaha kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan bersama dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan di dalamnya, kita izinkan Tuhan menyertai kita, maka pasti ada upah bagi usaha kita. Amin. Ya, di dalam Amsal pasal 14 ayat 23, dalam setiap jerih lelah ada keuntungan. Haleluya. Amin. Jadi harus semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, harus semangat. Ibadahnya juga harus semangat. Ya, meskipun ibadah di rumah jangan ogah-ogahan. Ya, harus semangat. Ya, karena itu semua menyukakan hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat meskipun situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan. Kalau ada di antara kita yang mulai lemah semangatnya, mulai patah semangat, maka datanglah kepada Tuhan. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan berjanji di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Tuhan akan menambahkan semangat kita, menambahkan kekuatan kita setiap hari, sehingga kita mampu menang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itu sebabnya sekali lagi tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan kehidupan? Yang ketiga adalah cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Raja Asa mendengar firman Tuhan dari Nabi Azaria bin Oded, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan mereka semua berkumpul bersama-sama. Mereka berjanji di hadapan Tuhan, mereka bersumpah setia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya kalau kita baca di kisah ini, bangsa Israel ini sebelum kekacauan besar terjadi di Israel, itu mereka jauh dari Tuhan. Ya, lama sekali mereka tidak hidup, ya, tidak hidup tanpa Allah. Mereka hidup tanpa Allah yang benar. Mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri. Dan ketika kesesakan itu melanda Israel, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada maksud Tuhan.
Kalau tidak terjadi kekacauan di Israel, kalau tidak terjadi kesesakan yang besar, maka mereka tetap jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kesesakan itu ada, maka mereka semua berbalik kepada Tuhan. Bahkan seluruh Yehuda ini, mereka mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Mereka bersumpah setia akan mengikut Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-15, 2 Tawarik pasal 15 ayat 15 dikatakan di sana, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ketika bangsa Yehuda dan Benyamin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di sana dikatakan Tuhan berkenan kepada mereka dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, Tuhan mampu melepaskan bangsa Yehuda dan Benyamin dari kesesakan yang besar. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil lagi. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, lewat pujian, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa-doa kita. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah tetap mengucap syukur. Ini sangat penting. Ketika menghadapi tantangan kehidupan, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Karena kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekiranya tadi di Yehuda dan di Benyamin tidak terjadi kekacauan, maka bangsa Yehuda akan tetap jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan, berbalik mencari Tuhan. Raja Asa kembali membaharui Yehuda. Dia melakukan pembaharuan yang besar dalam ibadah-ibadah yang ada, membawa seluruh rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya respon positif yang harus kita berikan ketika ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa di dalamnya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menggenapi rencana dan kehendak-Nya bagi umatnya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan di atas bumi. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan atas dunia ini dan atas umat Tuhan. Itu sebabnya tetaplah mengucap syukur. Sekali lagi, meskipun keadaan kita belum seperti yang kita harapkan, tetaplah mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur ada mujizat dan ada kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi tetap kuatkan iman kita, tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, haleluya, hati kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Janjimu
kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Ya Allah, Roh Kudus sebagai guru besar kami, kiranya mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, menuntun setiap langkah kami, terus melangkah dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan urapan kuasa hikmat Allah bekerja kuat dalam kehidupan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Perbesar kapasitasnya sehingga kemanapun hamba-Mu ini pergi dan berada, menjadi saksi, menjadi berkat, meneguhkan banyak orang, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Blessing Ministry diberkati Tuhan. Kami doakan dalam kondisi dan situasi saat ini Bapa, Roh Kudus sebagai kekuatan dalam hidup kami, kiranya meneguhkan dan menguatkan kami menghadapi setiap situasi. Dan kami percaya firman-Mu berkata, Engkau menyertai kami, memegang tangan kami dengan lengan-Mu yang kuat, membawa kami dalam kemenangan yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bila ada yang lemah, Tuhan akan menguatkan. Ya, apabila ada di antara kami yang susah, maka Tuhan yang akan menghiburkan. Apabila ada di antara kami yang sakit, maka Tuhan akan datang menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang tinggal dalam kekurangan dan kesulitan, maka Tuhan yang akan datang memberkati, mencukupkan segala sesuatu itu dalam setiap kebutuhan, setiap saat dalam keluarga jemaat Tuhan Blessing Ministry. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu yang kudus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ini doa permohonan kami, alaskan dalam satu nama yang ajaib, nama yang perkasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya undang Ibu Naomi untuk membawa kita dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan Allah yang menguduskan persembahan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber berkat kami percaya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, dan Engkau menguduskan persembahan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan pujian kita masih di gerbangnya. Haleluya. Haleluya. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan.
Allah yang telah berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan membuat engkau masyhur dan memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Orang-orang yang mengutuk akan dikutuk, orang-orang yang memberkati akan diberkati. Itu sebabnya kami berdoa hari ini, Tuhan, kiranya berkat-Mu memberkati umat Tuhan dimanapun berada. COVID-19 segera berhenti. Oleh karena Tuhan dahsyat, oleh karena Tuhan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Semua umat Tuhan boleh berdoa, boleh memuji Tuhan, boleh mengagungkan Tuhan. Janji firman-Mu, kalau Engkau memberkati bangsa Israel, maka kami akan mendapat berkat itu. Kami memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat atas bangsa Indonesia terjadi. Kami memberkati Israel dengan damai sejahtera, kekuatan kesehatan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun jemaat berada, Tuhan berkati dalam nama Yesus, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan juga untuk membangun gereja. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati bangsa Israel, dipulihkan, bait Allah dibangun kembali. Kami berdoa perizinan gereja kami terbuka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami punya kepercayaan apa yang telah terjadi, pemulihan segala sesuatu terjadi. Umat-Mu bangsa Israel, umat-Mu anak-anak Tuhan, Tuhan pulihkan, maka terjadi kegerakan Tuhan yang terjadi. Hari ini Tuhan, kalau Engkau membuat namanya masyhur, maka anak-anak Tuhan akan masyhur di bumi. Apa yang kami lakukan hari-hari ini, ibadah di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan berkati seluruh sidang jemaat. Mereka yang mempersembahkan persembahan diakonia, persembahan kas, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, baik langsung ataupun ditransfer, ada berkat Tuhan bagi mereka. Kami mengucap syukur. Baik saudara, dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam saudara, selamat pagi, selamat hari Sabat. Dan hari ini saya mohon pamit pada seluruh jemaat karena saya harus ada tugas ke Jakarta. Kalau di sini staf ahli Pangdam, di sana staf ahli Kasat. Ya, saya tidak minta ke Tuhan, tapi hanya bersyukur sama Tuhan. Waktu yang lebih baik lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kita nggak perlu merengek-rengek, kami sama Tuhan. Cukup iman dan bersyukur. Jadi mungkin mulai minggu depan kami sudah ada di Jakarta. Saya tetap berdoa untuk teman-teman sini, bangsa kami, dan untuk Israel. Jangan lupa, menurut Israel itu duluan Bapak besar. Kita tahu kita ini terus liar, ya. Itu banyak kemurahan Tuhan, kita dapat anugerah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata saya, mata saya, mulut saya, tidak saya yang kurang berkenan dari jemaat, saya mohon maaf dan saling maafkan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon pamit. Mungkin hari minggu depan saya akan Jakarta dan kita tak saudara dalam Tuhan. Amin. Sampai ketemu di tempat yang berbeda, pesan berbeda, damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Dan dipulihkannya budi
yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara kekasih kami Pak Eko. Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat penyertaan pertolongan-Mu, maka Pak Eko pindah tugas ke Jakarta menjadi tim ahli kasat. Kami percaya ini bukan oleh karena kuat dan gagahnya, ini bukan oleh karena kepintaran dan kehebatannya, tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan Pak Eko. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, Tuhan kami percaya Engkau yang punya kuasa untuk menetapkan orang, Engkau yang punya hak untuk menaikkan jabatan orang, Engkau yang punya kuasa untuk menaikkan pangkat orang. Dan itu sebabnya saat ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Eko. Kami sebagai hamba Allah Tuhan, firman-Mu berkata, apabila kami menumpangkan tangan, maka berkat Tuhanlah yang turun atasnya. Itu sebabnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan terus menyertai Pak Eko sekarang ini sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, maka kiranya Tuhan juga kiranya menyertai Pak Eko. Dan setiap langkahnya bertuliskan kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan. Segala berkat Tuhan turun atasnya menjadi bagian dalam hidupnya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan dan kami lepaskan berkat Tuhan ini turun dan menjadi bagian dalam hidupnya. Kami tahu bahwa akan ada masalah-masalah yang baru yang akan dihadapi, yang akan ditemui. Tetapi kami percaya dengan hikmat Allah yang tinggi, dengan hikmat Allah yang luar biasa, Pak Eko dapat menyelesaikan dengan baik. Apapun yang dipercayakan atasan kepadanya selalu diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Urapan Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai, berkat Tuhan menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah taruhkan sepenuhnya Pak Eko dalam tugasnya yang baru ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.